Saya sholat nyampe diganggu. Saya nyampe pas sholat tuh saya ngadep ke kuburan di dalam kamar. Ada kuburannya kelihatan. Ada kuburannya nih mas, nih di sini ada kuburan tuh yang dekat batu-batu itu. Di situ tempat rapatnya, tempat kumpul-kumpul makhluk-makhluk halus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kang Agus akan menceritakan masa lalunya saat bekerja di salah satu hotel di daerah Bogor. Gimana ceritanya? Langsung saja. Ini cerita yang kedua ya. Iya. Yang malam kemarin masalah taman wisata. Wisata angker. Ya wisata, iya dibilang bisa angker lah. Sekarang pengalaman saya waktu kerja di hotel ya. Hotel. Salah satu hotel di Bogor. Ya daerah Puncak Bogor. Puncak. Lumayan lah agak ternama. Sekitar tahun berapa tuh? Tahun 2012 lah, sekitar 2010 mulai kerja di hotel, merangkak yang tadinya serabutan, akhirnya yang penting bisa kerja aja, merubah nasib. Awalnya ya namanya kerja di hotel kan, tahu sendiri, nggak tahu seluk beluknya hotel kayak gimana. Dulu waktu masih kecil emang sering main di situ, sering ojek payung, tahu kan kalau dari Sunda tuh kalau hujan pasti bawa payung tuh tiap apa ya namanya, kalau udah ada hujan gerimis dari rumah nangis pengen ke rumah nenek, karena yang dekat rumah nenek kan dekat rumahnya sama hotel itu, pasti nangis pengen ke rumah nenek. Karena pengen itu ojek payung. Iya, awalnya waktu kecil tuh mau ojek payung. Oh hotel, kok kayak gini hotel teh? Oh iya hotel. Mulai dari situlah belum kepikiran buat kerja di hotel kan? Ya masih anak kecil. Masih kecil Main lah ya, pikirannya. main terus. Habis gitu, selang sekolah udah lulus, kerja ke sini, kerja ke sana, kerja ke sini, akhirnya alhamdulillah dapat di hotel situ. Karena ada orang dalam kan, kita ngelamar, diterimalah di hotel tersebut. Sebagai apa di hotel? Sebagai room boy berarti housekeeping kan, yang bagian kamar-kamar, bersih-bersih kamar. Mulai dari situ, mulailah menggeluti perhotelan, ikut, oh kayak gini kerja di hotel. Awal-awalnya sih jenuh, ya namanya kerja kan, Kerja ya. nggak ada yang enak. Bekas orang tidur kita bersihin, bekas ini kita bersihin. Tapi lama kelamaan, mulai terasa nyaman nih kerja di hotel kan. Ya, udah tahu selahnya. Ya udah tahu selah, tahu pas awal udah sebulan 2 bulan, akhirnya udah mengenal tuh, ini loh hotel, kata orang-orang buat istirahat. Ternyata di balik itu banyak juga kan penampakan. Pernah tuh dikasih pos namanya pos 1. Itu kan ada sekitar 20 kamar. Itu khusus pos 1 doang kan? Iya. Posisi-posisi kamar tuh udah kayak di tebing. Di sini ada, di sana ada, di sana ada. Bahkan yang paling mahal di situ kan ada namanya Presiden Suite. Itu cuman ada dua kamar, 2 bungalow. Paling mahal, paling juga banyak makhluk halusnya. Pokoknya kalau misalkan dari maghrib, misalkan ada tamu nih, check out habis maghrib, otomatis kan kita harus ngebersihin. Ya. Otomatis kan kalau kita masuk siang itu cuma 1 orang. Disitulah uji nyali, benar uji nyali. Kita niatnya mau kerja, tahu-taunya
ada yang ganggu. Ada yang ganggu ya? Iya. Awalnya sih pas kita lagi bersih kamar nih, lagi bersihin kamar, udah beres kamar, baru pas ruangan, karena kan 2 lantai, Iya 2 lantai. itu cukup untuk 20 orang, 50 orang lah, satu kamar itu, satu rumah itu kan, Iya. namanya juga presiden suite kan, pokoknya ikonnya lah itulah, paling mahal, VIP lah. VVIP. Setelah maghrib, kata ada pronopis nelpon, Mas, kamar ini check out. Otomatis kan, takutnya mau dijual lagi, mau disewain lagi, kita harus Bersihin lagi langsung. ya siap nggak siap harus bersih langsung, jadi kayak bersih lagi. Selagi kita ngebersihin, satu orang itu rasa deg-degan karena penasaran, kata orang kan katanya serem. Iya. Yang penting kita niatnya nyari rezeki Ini. buat nyambung hidup lah ibaratnya, sebelum keluarga kan, waktu masih Masih bujang. Ya dari situ kan kita mulai bekerja, udah ngebersihin semuanya. Tahu pas kita lagi ke lantai bawah, kayak gimana ya, ada orang mandi, tapi kan tanda tanya, di situ cuma saya doang. Yang di atas cuma. Yang di bawah cuma saya doang. Yang di atas kan karena udah beres. Itu kamar-kamar atas kan, tiap kamar tuh ada kamar mandinya. Udah saya bersihin, udah saya siapin apa-apa. Ternyata suara air lah, bus, seolah-olah kayak orang mandi. Kayak keran tuh kayak orang keran bocor. Wah, penasaran nih. Ya udah gua telepon temen ada di pos 3. Saya telepon, bisa bantuin gak kesini? Tamu check out gini. Ya udah, takutnya saya bohong kan, saya panggil orang itu. Akhirnya kita kerja berdua, kerjasama sama yang, karena dia juga kalau ada butuh pasti gantian kita kerjain biar secepat mungkin, biar beres, biar bisa disewain lagi. Alhasil saya cerita, katanya ada yang mandi, lu mau bohong katanya, lu mau cuma nakut-nakutin doang. Ya udah kalau buat saya ya udah, kita sambil nonton sambil bersih kan biar nggak jenuh gitu. Sambil nonton, habis nonton terdengarlah suara, tadinya rame kan, hotel itu tadinya rame. Tahu-tahu check out sepi. Dengar dia katanya ada yang manggil-manggil, mas. Teman saya bilang, kok masih ada tamunya katanya. Orang kata pronopis aja udah pada pulang. Udah check out. Iya udah check out. Emang tadi lu cek? Iya udah gua cek semua. Pokoknya nggak ada barang-barang yang dibawa, nggak ada, semua aman lah pokoknya. Tadi ada yang katanya ada yang manggil-manggil pas saya lagi ngerjain kamar mandi yang di bawah. Lu bohong, cuma nakut-nakutin doang. Ya udah, habis gitu mulailah gue tadinya biarin aja lah masing-masing. Temen gue juga yang tadinya takut, ya udahlah masing-masing aja ya. Alhasil kita lagi ngerjain berdua karena yang di atas sudah beres kan, tinggal yang di bawah, tinggal sampah-sampahnya apa. Terdengarlah suara orang mandi. Kita nyampe dua-duanya tuh nyampe ngeliatin muka dua-duanya. Apa? Ya ibaratnya kan seolah-olah kita ngasih kode. Kaget. Apakah benar masih ada orang? Ya dari situ udahlah kita tinggalin, kunci udah tinggalin. Pokoknya ntar aja lah kerjanya besok pagi aja, pagi-pagi kan, daripada kita ibaratnya kan kalau misalkan kita ketakutan berarti kita celaka juga kan. Karena kecelakaan itu bukan karena hantu kan, karena ketakutan kita sendiri. Ya dari situ udahlah kita telepon yang bawa barang-barang kayak spray kotor, itu kotor. Otomatis kan kalau kita bawa berat. Kita telepon orang itu, katanya udah beres. Padahal belum beres kan, intinya masih ibaratnya masih check out lah. Masih belum diberesin. Akhirnya dari pronopis nelpon, gimana nih? Nggak sanggup. Ya udah telepon anak-anaknya, katanya teman-temannya dari pos 1, karena kan ada 6 pos tuh. Jadi satu pos tuh satu orang kalau masuk sore dari jam 3 sampai jam 11 lah ibaratnya kan. Otomatis ya udah kita minta bantuan, alhasil udah beres tuh, udah beres, udah clear, pokoknya udah siap dijual lagi. Udahlah kita balik ke masing-masing lagi. Pos masing-masing. Itu habis maghrib kan.
karena kata orang tua dulu kan kalau maghrib tuh nggak boleh ngerjain apa-apa. Kalau mau ntar jam 7 ke sana, karena kita pengen ya namanya kerja kan lebih harus cepet lebih enak biar kita istirahatnya panjang. Alhasil mulai dari situ udah yang penting udah beres, kita panggil anak-anak teman-teman buat ngerjain tuh ya kan, buat ngerjain, akhirnya udah beres semua, udah kita balik ke pos masing-masing. Nah mulai dari situ karena besok paginya mau dipakai rapat sama Mabes Polri, dari Mabes Polri kan, pokoknya semua harus udah beres, clear aja, semua harus udah beres, semua perlengkapan po itu, karena besok paginya mau ada tamu dari Mabes Polri. Nah mulai dari situ kan udah beres, akhirnya nyampe jam 11 kita pulang, kita cerita bahwa oh benar nih angkernya baru 1 kamar itu. Ya udahlah. Nah di hari kedua kita masih masuk siang karena tamu dari pagi udah check in nih, udah keisi semua nih, hampir ada berapa ya, hampir 100 berapa kamar tuh udah semua keisi. Ada kamar 72 di pos 3 itu, 72 yang deket kolam renang kan. Pokoknya tamu itu emang lagi rapat, karena habis rapat kan jam 8 tuh udah masuk lagi, jam 10 baru bubar. Semua balik ke kamar. Nah dari posisi itu karena si tamu itu lagi, panitia itu baru datang mau ngisi kamar 7204 kalau nggak salah, yang berhadapan sama lapangan tenis sama kolam renang. Nah mulai dari situ adalah si bapak-bapak nanyain ke pos malam tuh kan jam 10, Mas kalau 720104 di mana Mas? Oh ya Bapak, bentar saya dianterin. Udah, si bapaknya kan di mobil nih, ada berapa orang dari Mabes Polri kan, saya anterin. Ya udah Mas, kita jalan aja sambil lihat suasana. Oh ya udahlah, gua anterin kan. Setibanya kita udah mau sekitar 10 meter, 7 meter lah, udah mau ke posisi. Mohon maaf Pak, itu Pak tuh yang 7204. Wah ya udah, mobil kan di belakang, kita di depan. Pas kesorot ular kobra, nggak semestinya kan. Iya. Si polisi itu nanya si bapak itu, Mas apa itu ular Pak? Ya saya juga tahu itu ular. Kok bening amat, ular apa? Mohon maaf Pak, orai kobra. Loh kok di sini banyak, sering? Ya kalau nggak sering, kadang-kadang nggak ada sih Pak. Ada si panitia itu, tahu-taunya dia orang pinter, tahu seluk beluk, bisa lihat. Ya udah Mas, saya tembak. Jangan Pak, takutnya gini. Sama temennya nggak boleh, itu bukan si ularnya katanya. Ya udah, gua anterin, udah lewat itu, yang penting udah lewat ular itu kan, masuk ke 7208 kalau nggak salah. Kita masih di jalan kan. Iya. Mohon maaf Pak, ini 7. Ya udah gua anterin. Mas kalau ada apa ular gimana Mas? Ya ntar Pak bisa telepon ke 03, ntar ke 43, saya bisa langsung nyamperin. Oh ya udah. Nah kata panitia itu, ternyata si ular itu masuk ke kamar panitia itu, yang dari Mabes itu kan. Mas, dipanggil lah saya kan. Ya Pak, bisa saya bantu Pak? Kirain saya minta anduk, minta sendal kan, minta apa namanya panitia kan, kita harus excellent service-nya harus ekstra, karena dia ibaratnya kan panitianya yang menentukan, oh ini hotel enak nih gini-gini. Alhasil, Mas, ya Pak, bukannya saya nakut-nakutin nih Mas, tuh lihat, orai kobra tuh di luar lagi nonton TV. Teman-temannya lagi nonton TV, nggak tahu bahwa ada ular kobra lagi di kursi, di meja, lagi ngeliatin ke TV. Cantik Mas katanya. Emang udah tahu kan bahwa si ular itu emang udah baru keluar, kalau dari Sunda tuh ganti kulit, baru ganti kulitnya kan, otomatis kan nyala. Iya. Masih pokoknya masih kulitnya bagus, pokoknya bagus, ininya kayak ada mahkota. Kata si bapak, pokoknya Mas kalau ada ular ini jangan diganggu Mas ya. Oh iya Pak, baru kamu di sini? Iya, sekitar berapa bulan, 3 bulan kan. Oh ya udah, menyesuaikan. Nah mulai dari situ, wah
udah mulai terdengar juga kan, wow berarti hotel ini emang banyak sejarahnya lah, sejarahnya yang dulunya bekas rawa, bekas ini. Oh, nah mulai dari situ, berarti kita kerja sambil ingat juga yang Maha Kuasa kan, biar kita nggak sama-sama, ibaratnya masing-masing lah. Iya. Yang penting saya nyari Saya rezeki, nyari rezeki di sini, saya nggak nggak ganggu. ganggu dia juga jangan ganggu kita, karena kan kalau ibaratnya kalau dia ketemu saya, dia apes. Ya, Saya dia ketemu dia juga, apes. dia apes. Makanya kita udah masing-masing dari situ pokoknya pikirannya saya udah Positif aja lah. positif thinking aja, yang penting gua kerja di situ. Nah mulai dari situ udahlah kita jalanin kerja kayak biasa-biasa. Habis dari situ monoton kerja kayak di sini terus kan. Ya udah saya minta ke pimpinan pindahin lah dari pos 1 saya ke pos 3, akhirnya loncat ke pos 5. Itu deket ruang sidang, deket tempat karaoke. Udahlah dari situ kita nikmatin, oh ini 75, karena kan satu bunga itu kan ada 3 kamar, ada 4 kamar, ada 2 tingkat kan. Nah mulai dari situ kita kan kalau kerja pagi enak 3 orang 4 orang masih ada teman ngobrol, tapi kalau udah kerja malam tuh dari 6 pos itu cuma diambil 1 pos 3 pos 1 orang, 3 pos 1 orang. Jadi kalau kita masuk malam, masuk jam 11 sampai jam pagi itu cuma 2 orang, cuman standby di housekeeping. Kebeneran lah gua dapat masuk malam. Udah masuk malam, belum tahu kan suasana masuk malam kayak gimana. Taunya pagi, siang nyampe jam 11 kan, ibaratnya tamu-tamu baru pada masuk masih rame. Ini masuk malam, waduh masuk malam, tamu keluarga. Pokoknya itu tamu keluarga, ya tamu keluarga kan emang uang tipnya banyak lah ibaratnya kan, tapi resikonya juga kita banyak. Siapa cepat dia dapat, pasti ada barang yang hilang. Kalau nggak anduk dibawa, apalah dibawa, karena anduk kan fasilitas. Kalau misalkan dibawa berarti dia kena denda. Otomatis dari Pronopis katanya bilang 7501 kan di atas posisinya. Check out katanya. Waduh. Kata gua 7501, belakangnya kayak hutan jati kan. Kayak pohon-pohon jati doang. Waduh cuma 1 orang, kalau gua tinggalin dua otomatis kantor housekeeping kosong. Kalau ada telepon apa-apa, ya udahlah salah satu aja ya, kita cek dulu aja, ya udah. Ya namanya kita niat nyari rezeki kan, pakailah motor, set, nyampe ke tujuan. Ternyata pas dilihat, masih ada tamu. Saya komplain lagi ke pos, buka kunci pos. Saya telepon ke Pronopis, ini benar nggak udah check out apa belum? Udah mas, ini kuncinya udah ada di Pronopis. Dari pihak tamunya udah nyerahin ke Pronopis. Pulang lah, dia pulang hampir jam 1:30, jam 2:30. Udah mau ke subuh kan. Waduh kata gue, aduh. Yang penting kita coba cek aja apa-apa yang takutnya ke bawah kan. Waduh, mohon maaf pak, masih ada orangnya. Tadi ada 2 orang, yang satu di kursi, yang satu di dalam. Ini kuncinya udah ada di saya. Mulailah. Kata gue kan, belum pulang, ini lampu-lampunya aja masih pada nyala. Orangnya masih ada di luar. Ya udah lu cek aja. Yang di luar itu orangnya nggak kelihatan? Nggak kelihatan, dia ngebelakang, rambutnya panjang. Ngebelakang kayak pakai baju kayak pakai rapat. Kayak pakai baju hitam putih, ya enggak pakai jas, pakai hitam putih. Kata gua kan tamu keluarga. Ya dari situ kan, coba telepon aja security. Ya udah gua telepon ke security kan ke atas, minta takutnya ada apa-apa kan. Ya udah kebenaran kan kakak ipar juga jadi security di situ. Kebenaran pas shift dia kan. Gua telepon. Kenapa gini-gini di 7501 katanya udah check out, tapi ada 2 orang. Oh ya udah. Baru ya, maksudnya kan kakak ipar kan dikasih tahu katanya si Agus di 7401 katanya lihat orang, ada 2 orang. Udah langsung nyamperin. Kata kakak ipar, gak usah takut, kita masing-masing aja. Memang di situ dulu pernah ada sering kejadian katanya tamu-tamu juga makanya check out.
tadinya mau check out pagi, tahu-tahu dong. Langsung check out. Iya, jadi sering nampakin diri 2 orang itu. Nah, mulai dari situ, udahlah, wah mulai merinding kan, udah mulai merinding, gimana nih caranya ngeceknya kan? Ya udah, yang satu security, yang satu standby di, karena kan security nggak berhak masuk ke hotel, masuk ke dalam kan, yang cuma petugas-petugas doang. Ya udah, yang security itu taruh di kantor housekeeping. Nah, gua berdua ke sana. Alhasil pas yang berdua ke sana udah nggak ada wujudnya. Parah lu, katanya kosong tuh. Tadi bener serius ada dua orang di. Oh ya udah, jangan kaget, karena kan yang itu udah senior tuh, yang karena udah tahu seluk-beluk. Ya udah, nggak usah panik katanya. Emang udah biasa, itulah resiko kerja di hotel. Waduh, kata gue semakin Merinding. ya semakin nggak betah lah kerja di situ lah, seolah-olah kayak nggak, kita kerja di situ kayak nggak boleh. Kata gue, kenapa nih, apa gue banyak salah? Ya udahlah, tanya alhamdulillahnya barang-barangnya lengkap. Akhirnya besok paginya baru dikerjain sama yang masuk pagi. Nah, mulai dari situ nyampe rumah tuh nyampe kepikiran siapa tuh 2 orang. Takutnya kan kalau misalkan yang nyuri otomatis kan pasti bobol semua kan, udah. Kata gue, kalau pencuri security nggak mungkin, karena harus 24 jam kan, patroli. Aduh, gimana ya, kerja udah mulai, pokoknya bimbang lah, udah mulai malas kerja. Ya udahlah, jalani dulu aja. 4 bulan, 5 bulan, sampai udah setahun, udah mengenal tuh kan, udah mengenal. Akhirnya pindah lagi gua ke pos 6 yang lebih tebing. Itu udah tebingnya benar-benar. Udah, pokoknya ini pos di bawah, pos di tengah-tengah. Ini kamar. Nih yang 2 ini deket pos tuh kamar yang favorit hantu-hantu doang, karena ruang lingkupnya tuh hutan semua. Belakang backgroundnya belakangnya hutan, depannya emang kelihatan pemandangan langsung ke ruang sidang. Ya mulai dari situ kan, jenuh nih, bete. Kalau misalkan bete kan habis maghrib, udah habis sholat, masuk kamar, yang penting kamar kosong kan, nggak ada. Udah gua sambil nonton TV, sambil pokoknya kasih info ke kalau misalkan ada panggilan ke 780 berapa tuh, pokoknya yang kamar paling atas, pokoknya itu 2 lantai lah. Kalau ada apa-apa telepon ke sini, saya lagi di dalam, lagi bersih-bersih. Enggak sih, sambil rebahan aja sambil nonton TV ya, karena kan nggak apa-apa daripada jenuh di pos nggak ada itu. Udah sambil nonton TV, truk, suara apa, kirain kan cicak apa-apa. Ya namanya udah lama kan, ya masih biasa, ya, udah biasa lah, pokoknya masing-masing. Tahu-tahu ada yang tok. Gila gak guys, udah masuk tok, nggak ada, takutnya ada yang check in kan, tapi nggak ada yang bilang di telepon nggak ada. Di telepon nggak ada. Kata gue, aduh siapa nih, tok nggak bilang. Ya udahlah, sampai duduk. Lalu gue bukain, nggak ada orang. Kabur langsung dari situ, udah lari. Nggak nanya lagi, nyampe kebuka itu pintu Nggak ditutup lagi. Pintu pos kebuka semua. Lari dari atas nyampe ke bawah, nyampe minta bantuan ke pos 5. Ayo, kenapa lu? Ada orang ketok-ketok gini. Itunya dikunci enggak. Gila, itu nyampe duduk. Waduh. Padahal kan kalau habis maghrib nggak boleh di situ katanya. Kalau mau nonton di 78 aja di bawah. Karena di situ kan kamar jadi kelihatan. Jadi di tengah rumah tuh kita bisa. Itu paling ujung. Hanya ada yang ketok-ketok. Udah gua kabur. Mulai dari situlah, udahlah. Pokoknya gua pengen tetap di pos 2 yang dekat kolam renang. Areanya datar. Jadi ruang lingkupnya kelihatan. Udahlah, dari situ udah mulai ini nih, pokoknya kalau ada yang check out di situ nggak bakal ada yang, kalau masuk siang nggak bakal dikerjain, karena tiap maghrib tuh pasti ada yang ketok-ketok pintu. Nyampe ya namanya orang ketakutan kan, udah mau celaka, tangganya udah kayak terjal, udah kayak, pokoknya yang penting gua selamat dulu aja. Nyampe nggak pakai sepatu, nggak pakai apa,
Dia tinggal di atas. Ya tinggal di atas semua, orang pos-posnya aja dibukain semua. Dari situlah, waduh, ini kerja udah semakin kesini, udah semakin banyak tantangan juga kan. Apa kita kurang bersyukur kerja di situ? Ya udah, akhirnya saya minta di pos 2 karena rutenya rata kan, jadi kelihatan ruangnya. Sampai berapa bulan lu sama senior, ya udah lu di sini aja, masuk pagi. Nah, kebenaran saya kebagian masuk siang, hujan gede, tahu-tahu longsor. Habis hujan gede, di mana-mana ngedengar longsor. Itu kalau misalkan, namanya kita masih dikasih apa ya namanya, keselamatan kan. Padahal banyak yang melintas itu, kadang kan ada akses jalan buat mobil. Itu tebing dari pos 1 itu tebing. Ke bawah semua, buat airnya pengen ngeluap. Itu seumur-umur baru hotel itu kena banjir. Pas tahun gede-gedenya di sini Jakarta banjir gede tuh, nyampe kan. Jadi kalau di pos 2 tuh ada kali Ciliwung tuh yang masuk ke Jakarta tuh, air itu nyampe hitam, udah kayak masuk aja ke Bungalau. Mulai dari situ kan ular-ular udah mulai keluar, ular kecil kan. Pokoknya udah kena aja semua, kena longsoran itu kan, kena longsoran. Kenapa ini seumur-umur baru ini longsor? Semenjak pimpinannya diganti kan. Pimpinannya diganti kayak orang benar. Pokoknya tegas lah. Segala sesuatu peraturan tuh harus nggak boleh bilang A ya A. Iya, nggak boleh ngerokok di pos, nggak boleh ngerokok di sini. Kerja harus disiplin. Alhasil dianya aja nggak disiplin. Akhirnya teguran kali kan dari longsor lah, longsor paling gede seumur hidup kerja kerja di hotel itu, yang udah 50 yang umur 50 tahun yang berdirinya hotel itu, dia udah kerja di situ seumur baru sekarang nih tahun 2013 kalau nggak salah, 2013 tuh longsor gede-gedean nyampe mau kena Bungalau kan, pusing semua, nyampe akses jalan ketutup, akhirnya harus muter. Nah, mulai dari situ terungkit bahwa ada satu batu katanya sama gadener kan bagian taman-taman kan. Karena disuruh sama itu dibabarin, kayak semacam ada pohon bambu kuning, itu harus dibabat semua, pokoknya habis. Pengen manajemen itu blong aja semua, tinggal itu doang. Ternyata ada batu, si batu itu digeser, kata orang yang tahu kan, karena warga di situ udah lebih tahu seluk-beluknya hotel itu kan. Ada batu digeser, otomatis kalau itu tuh yang jaganya itu batu itu udah mulai marah. Akhirnya dia pergi, longsor lah itulah. Untungnya nggak ada korban apa-apa, alhamdulillahnya. Mulai dari situ akhirnya berapa tahun saya kerja di situ, sampai udah betah, udah tahu selah, nyampe banyak relasi tamu, kenal tamu-tamu orang Papua, dari perhubungan, dari Mabes, dari Depnaker, dari Diknas. Seolah-olah kan satu persatu ada yang kenal, karena kita kan kalau ada tamu check-in harus excellent service, pokoknya harus menyapa apa. Nah, mulai dari situ udahlah, akhirnya kita minta nomor buat relasi-relasi, buat suatu saat kita nggak di hotel itu lagi kan, otomatis kita punya relasi buat ditelepon, dihubungin. Alhasil 2014 pemilihan presiden kan, akhirnya dapat presiden yang sekarang. Dari pemerintah kan langsung ada peraturan pegawai pemerintahan nggak boleh nginep di hotel swasta. Bahkan kan hotel itu kan bukan swasta lagi, seolah-olah kan udah bintang 5. Seolah-olah siapa nih yang punya hotel ini, orang-orang juga udah tahu bahwa punya orang hotel ini masih punya Pemda DKI. Seolah-olah kan dia katanya nggak boleh nginep di hotel kecuali di Wisma. Nah, mulai dari situlah udah mulai goyang,
goyang. Mulai sepi. Ya udah mulai sepi, akhirnya wah keluarlah kerja dari abis nikah dulu kan 2013 saya nikah. Habis nikah itu ya udahlah, namanya pas lahiran anak belum nyampe berapa tahun gitu lahiran anak, pas 2014 pemilihan di situ ada kebijakan tamu nggak boleh peraturan tamu nggak boleh nginep di hotel-hotel, akhirnya goyang, banyak yang keluar, akhirnya saya juga keluar karena anak-anak boleh kerja tapi kalau ada tamu rame dipanggil kerja. Seolah-olah kan tentu ya nggak tentu kan, kata anak-anak daripada jenuh ya udah kita nyari lagi. Dan dari situlah kita ngundurin diri, semua anak-anak ngundurin diri nyari kerja masing-masing. Itu kan di 73 saya ikut sholat, ada tamu tuh, tamu dari mana tuh kalau nggak salah, masih tamu dari Diknas kalau nggak salah. Saya lagi di pos 2 kan, nyampe lari-lari habis sholat, Mas jujur ya Mas sama saya. Kenapa Pak? Pokoknya Mas jujur kan, ini bekas apa dulu? Ya kalau dulu sih bekas rawa-rawa, tapi bekas kuburan kan sini. Ternyata saya nanyain ke yang udah lama, emang dulu bekas kuburan cuman dibikin. Emang kenapa Pak? Saya sholat nyampe diganggu, saya nyampe pas sholat tuh saya ngadep ke kuburan di dalam kamar. ada kuburannya kelihatan. Ada kuburannya nih Mas, nih di sini ada kuburan tuh yang dekat batu-batu itu. Di situ tempat rapatnya, tempat kumpul-kumpul makhluk-makhluk halus. Nggak tahu Pak saya. Mas pura-pura nggak tahu katanya. Mas kan kerja di sini pasti tahu. Saya kaget Mas, bukannya saya nakut-takutin Mas ya, karena ini udah malam, emang posisi udah malam, dia udah sholat isya. Dia sholat ngadepin ini kuburan. Padahal dia di kamar di tengah rumah kata dia. Wah itu nyampe pas gue malamnya ke cerita ke yang udah lama kan, Pak ini dulu iya bekas rawa, emang bekas rawa, bekas ada kuburan. Iya dulu emang ada yang meninggal di kamar ini, nggak tahu overdosis, nggak tahu kata-kata yang dengar sih emang dari kalau nggak manajemen siapa tuh yang meninggal di situ, Pak apa namanya. Ternyata benar. Emang kenapa? Tadi ada tamu nanyain, katanya dia pas sholat ada yang iya pokoknya ada pocong ada apa itu, dia ngadepin kuburan situ. Oh ya udah jangan berisik katanya, cukup tahu aja. Udahlah pokoknya lewat situ udah tin mobil mau udah bahaya aja kalau kita nggak klakson. Tuh nyampe gua aja kaget, kirain bohong sih bapaknya. Tuh Mas tuh yang batu-batu deket kali Ciliwung tuh tempat riung katanya, tempat rapatnya lah ibaratnya, tempat kumpul. Kata baduh itu kerja juga lebih serem itu. Sampai pernah juga tuh sama yang udah lama kan kerja situ, kita lagi kerjain kamar, udah kayak ada orang ngelempar air pas masuk ke kamar mandi, mau bersihin kamar mandi, kirain ada yang ituin jahil air kan. Terus Pak lu juga katanya, kamu juga ituin air ya? Enggak, tahu-tahu sehari situ saya sakit, yang itu juga sakit. Karena kita nggak awal-awal pas mau bersihin nggak ngepermisi, kita langsung bersihin aja. Tahu-tahu pas saya keluar kamar mandi udah kayak ada air ke muka, padahal nggak ada. Si bapak itu juga bilang gitu, saya yang lempar air ke dia, saya sangka dia yang lempar ke saya. Akhirnya besoknya sakit semua. Sakit dua-duanya. Habis itu baru teguran. Iya, habis disyariatin katanya. Ya, senggol katanya. Jadi saya masuk, dia keluar. Si makhluk itu. Karena kita nggak permisi hitam. Kayaknya dari situ, nyampe seminggu kalau nggak salah. 3 hari 4 hari saya nggak kerja. Demam. Ya demam karena kayak orang linglung aja katanya, kayak orang ya namanya nggak tahu kan. Iya. Apalagi yang senior itu lebih parah, lama nyampe sembuhnya hampir seminggu lebih.
Terima kasih yang sudah menonton video ini, semoga kalian suka. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.